Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial AutoCAD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mencetak gambar di layout dengan satuan mili, senti, dan meter. Di sini saya sudah menyediakan suatu denah dengan satuan milimeter, jadi 6000 kali 12000. Dan di sebelah sini saya sudah menyediakan etiket dengan ukuran milimeter, di mana milimeter tersebut adalah 297 dikali 210. Seperti ini ya. Kita kembali lagi ke denah. Saya buat denahnya dengan berbagai satuan. Kadang kan ada siswa yang mengerjakan memakai satuan meter, memakai satuan senti, dan memakai satuan mili. Jadi bagaimana cara kita mencetaknya dalam satu etiket yang ukurannya mili. Saya kecilkan dulu, saya jadikan ke senti, jadi saya SC 0,1. Dia akan berubah ukurannya menjadi satuan senti, yaitu 600 kali 1200. Sedangkan untuk yang sebelahnya saya akan jadikan satuannya meter. Jadi saya SC 0,01, di mana ukuran sebenarnya 6 meter, di gambarnya tetap 6 kali 12. Jadi ini perbedaan jika kita menggambar dengan satuan meter, satuan senti, dan satuan mili. Langkah selanjutnya kita langsung menyeting di layout ya. Kita klik, kita arahkan ke layout. Hal pertama yang kita lakukan, kita blok dulu semua, karena kertas putih ini itu masih belum ukurannya menjadi A4 dengan satuan milimeter. Bagaimana caranya kita menyeting? Kita klik kanan di layout. Setelah itu kita ke Pack Setup Manager. Kita ke Modify. Arahkan seperti biasa settingannya DWG to PDF. Plot style table-nya dibuat monokrom. Display plot style-nya ini untuk menampilkan bahwa di tampilan layout itu nanti hasilnya monokrom, tidak lagi warna-warni. Setelah itu posisinya diatur ya. Jika landscape silakan landscape, portrait silakan portrait. Kuncinya itu ada di plot scale. Sekali lagi, kuncinya nanti ada di plot scale, di mana satuan mili kita tetap menggunakan satuan mili dan 1 unit. Jika sudah, kita klik OK. Nah, dengan demikian yang tadi kertas yang ada garis strip-strip tepi itu akan hilang dan berubah ukurannya menjadi kertas A4. Saya sesuaikan dengan ukuran mili. Kita lihat paper size yang ada di sini, di mana milimeter adalah 210 dikali 297, bukan 2970 kali 200. Begitu ya. Jadi sudah saya sesuaikan dengan paper size-nya dengan satuan mili. Memang etiketnya lebih kecil daripada gambarnya, tapi tidak apa-apa. Itulah keunikan dari kita mencetak melalui layout. Kita cukup butuh satu etiket saja kecil. Setelah itu kita blok, kita ketik Ctrl C, arahkan ke layout 2, ketik Ctrl V. Di bawah di sini ada namanya paste clip specify insertion point. Maksudnya ini kertas ini akan kita arahkan kemana biar bisa pas ada di kertasnya. Jika kita lihat kan kertasnya sudah sama nih. Bagaimana caranya? Kita tinggal ketik 0,0. Dengan otomatis dia akan berada pas dengan kertas yang sudah kita setting sebelumnya.
Langkah selanjutnya, kita akan memanggil gambar yang ada di model ini. Bagaimana caranya? Apakah kita copy paste? Tidak. Caranya, kita panggil yang namanya viewport. Karena saya pakai AutoCAD 2007, di sini memang agak manual. Saya pilih view, saya pilih viewport yang pertama. Kalau misalnya di 2007 ke atas, itu kalian tinggal memanggilnya pakai MV. MV adalah make view. Ketik saja MV spasi, nanti hasil tampilannya akan sama seperti ini. Kita klik pojok kiri atas sampai ke pojok kiri bawah. Jika sudah, nah gambar yang ada di model itu akan tampil. Bagaimana caranya? Kita akan membawa denah yang ada di model tadi, ini ada di garis tengah. Nah, di sini ada dua cara, di mana jika saya klik 2 kali di area dalam, klik 2 kali, nah yang akan saya atur itu hanya daerah dalam saja. Yang saya perbesar dan perkecil yang bergerak itu hanya di area dalam saja. Jika dirasa sudah pas, saya ingin mengunci, bagaimana caranya? Saya klik 2 kali di area luar dan saya atur besar kecilnya itu hanya kertasnya saja, tapi gambarnya sudah tidak bisa kita atur lagi. Jika kita lihat di sini yang aktif adalah paper. Jika saya klik 2 kali, nah yang aktif adalah model. Jadi begitu caranya ya. Baik, langkah selanjutnya bagaimana cara kita mengatur besar kecilnya, atau ini sudah pas atau enggak sih dengan skala 1/100. Nah, bagaimana caranya? Caranya bukan dipas-paskan seperti ini ya, tapi kita ke sini. Kita arahkan skalanya sesuai dengan skala gambar. Skala gambarnya untuk denah biasanya kan skalanya 1/100. Kita tinggal klik 1/100. Nah, jadi dia sudah sesuai dengan gambarnya skala 1/100. Jika sudah selesai, kita tinggal klik 2 kali di area luar. Jika dirasa kurang pas, klik 2 kali. Untuk menggesernya, jangan pakai zoom in, zoom out mouse di bagian tengah, tapi kalian ketik P untuk menggeser. Jika sudah selesai, tekan escape dan klik 2 kali di area luar. Nah, ini adalah cara mencetak dengan satuan mili. Saya rename dulu dengan satuan mili. Setelah itu, bagaimana cara kita mencetak untuk gambar yang satuannya senti dan meter? Apakah kita akan menyeting lagi dari awal? Tidak. Kita langsung klik kanan, setelah itu copy layout. Jangan lupa create a copy, taruh di movement, klik OK. Nah, di sini akan ada double milimeter, di mana yang nantinya kita akan ganti menjadi satuan sentimeter. Saya copy juga untuk satuan meter ya. Oke, jadi sudah pas milimeter, sentimeter, dan meter. Baik, sekarang kita ke satuan sentimeter. Kita klik 2 kali, kita cari gambarnya yang satuannya sentimeter. Oh, ini sudah ketemu. Nah, untuk satuan sentimeter ini, jika kita paksakan skalanya itu memakai skala 1/100, hasilnya akan berbeda. Dia akan mundur atau menjauh. Kenapa? Karena kita pakai satuannya senti. Sekarang saya keluarkan lagi. Kita klik kanan Back Setup Manager. Nah, kuncinya tadi saya sudah utarakan, kuncinya itu adalah di plot scale. Jika kita menggambarnya pakai satuan mili,
kertasnya itu pakai satuan mili juga, berarti 1:1. Kalau misalnya gambarnya itu satuannya senti dan kertasnya mili, berarti 1:10 atau 10:1. Jadi gambarnya 10 mili atau sama dengan 1 cm. Kenapa tidak saya ganti 1 cm aja? Karena di sini pilihannya hanya ada dua, ada inches dan mili saja. Jadi untuk 1 cm itu adalah 10 mili. Begitu. Makanya untuk gambar yang satuannya senti dan ingin mencetak dengan kertas yang satuannya mili, kuncinya ada di plot scale. Jika sudah selesai, kita klik OK, kita close. Skalanya dia akan lebih besar. Tidak apa-apa, kita blok, kita SC 0,1. Dia sudah kembali lagi ke kertasnya sesuai dengan A4. Kita cari lagi yang satuannya senti, baru kita arahkan dengan arah 100. Nah, kalau sudah kita tinggal paskan, sesuaikan ya. Kertasnya kita juga sesuaikan. Kurang lebih hasilnya sama dengan meter. Jangan lihat dimensinya, tapi lihat gambarnya. Nah, itu caranya jika kita menggambarnya satuan senti dan etiketnya satuannya mili. Kenapa kita nggak pakai etiketnya itu satuan senti? Kalau satuan senti itu akan lebih kecil lagi. Di mana kertas A4 kalau kita pakai satuan senti itu adalah 29,7 dikali 21 cm sesuai dengan penggaris dengan ukuran 30 cm. Jadi saya sesuaikan kertasnya itu milimeter sesuai dengan paper size-nya. Karena paper size-nya itu adalah milimeter. Nah, saya sesuaikan dengan ini. Selanjutnya kita ke satuan meter. Kita cari gambar yang satuannya meter. Begitu juga sama dengan meter. Jika saya paksakan dengan skala 1:100, dia akan semakin kecil. Caranya kita ke back setup dulu. Tadi kan saya sudah bilang, jika kita memakai satuan senti 10 kalinya ya, karena 1 cm sama dengan 10 mili. Dan jika kita gambar kita memakai satuan meter, sedangkan etiketnya memakai satuan milimeter, berarti bagaimana? 1000 milimeter. 1 meter turun ke milimeter adalah 1000. Kalau sudah kita klik OK, kita close, gambarnya akan semakin besar. Saya kecilkan dulu, SC 0,001. Kita cari gambar yang satuannya meter. Kita luruskan. Nah, kurang lebih gambarnya sama ya. Dengan satuan meter, satuan senti, dan satuan mili. Itulah caranya jika kita ingin mencetak dengan layout. Jadi kita tinggal membuat etiket satu saja. Setelah itu yang kita atur itu di skala drawing unitnya saja. Jika ada pertanyaan bisa nanti silahkan komen di bawah atau bisa japri ke WA saya. Itu saja dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.